Yang pertama ialah kita mulai dari sebelah kiri ini, usia maksimal ini tidak lagi dibatasi sepanjang tidak dalam program ikatan dinas. Nanti ada hitung-hitungannya di slide-slide berikutnya. Kemudian pegawai yang belajar nantinya tidak harus dibebas tugaskan. Jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Karena nanti ini juga ada di rekaman YouTube, Bapak dan Ibu, rekan-rekan ASN dimanapun berada. Recording in progress. Kami dari Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, ada saya Rizky Amelia atau biasa disapa dengan Amel. Nanti ada Mbak Gustiani juga akan membantu untuk menjelaskan pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, rekan-rekan ASN, Kementerian Pan-RB telah mengeluarkan surat edaran Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021. Ini tepatnya keluarnya di bulan Desember di 2021. Ada beberapa bagian yang akan kami jelaskan. Yang pertama memang surat edaran ini ialah untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Khususnya ialah dalam hal Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini diartikan dalam bentuk apa saja sih sebenarnya? Yang pertama ialah dalam surat edaran ini ada banyak sekali fleksibilitas yang akan bisa Bapak dan Ibu PNS lakukan untuk dalam hal tugas belajar. Yang pertama ialah mempermudah akses belajar oleh seluruh pegawai. Kemudian memperbanyak konten belajarnya dari mulai misalkan yang dibutuhkan sehari-hari dalam hal kemampuan teknis maupun manajerial dan sosial kultural, nanti bentuknya akan banyak sekali konten-konten belajar. Kemudian menyederhanakan ketentuan pemberian izin untuk belajar. Dan yang terakhir ialah mengarahkan pegawai untuk belajar bukan hanya dari formal learning saja atau yang kita kenal biasanya adalah classical learning. Nah, classical learning ini kita arahkan untuk supaya lebih bisa experiential learning. Jadi selain belajar juga bisa ada action begitu dalam hal pembelajarannya. Jadi nggak cuma hanya di kelas duduk gitu atau di depan Zoom saja seperti itu. Tidak lagi seperti itu. Begitu konsepnya. Kemudian untuk visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi, hal yang terpenting ialah pembangunan SDM. Pembangunan SDM ini tentunya dalam hal ASN untuk mencapai world class birokrasi atau ASN berkelas dunia. Kita bisa mencapai yang namanya ASN kelas dunia kalau kita ini terbuka akan ilmu, akan perkembangan dunia yang baru, tidak menutup pintu dengan teknologi, dan juga kita semangat begitu untuk bisa belajar hal baru, baik dari lingkungan kita sendiri maupun juga melalui tugas belajar. Kemudian ada juga core values ASN berakhlak yang memang sudah di-launching Bapak Presiden tanggal 27 Juli 2021 lalu. Dari 7 komponen ini ada yang paling penting di dalam core values berakhlak ini Bapak Ibu, yakni adalah kompeten. Nah, ini ada 3 lagi untuk aktivitas yang harus kita lakukan, yaitu ialah panduan perilakunya. Yang pertama, ini yang harus benar-benar kita dalami untuk tugas belajar ini. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab selain kita meningkatkan kompetensi diri, kita juga harus bisa membantu orang lain belajar. Membantu orang lain belajar ini dalam hal misalkan kita sudah selesai tugas belajar, kita tidak menutup pintu begitu ketika ada orang yang bertanya pada kita, ataupun kita bisa membuat satu sesi khusus terkait dengan ilmu-ilmu yang memang kita kuasai dan yang orang lain ini belum bisa menguasai. Misalkan yang contohnya yang gampang saja, bagaimana sih mengakses YouTube begitu, bagaimana mengakses konten-konten pembelajaran yang ada di internet itu seperti apa sih, karena memang tidak semua orang bisa paham dan tahu apa-apa saja konten yang ada di internet itu. Kemudian yang ketiga ialah melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Kemudian sebenarnya ada beberapa survei yang kami lakukan. Kemudian kami menanyakan sebenarnya apa sih ekspektasi talenta atau seseorang yang menjadi ASN. Yang pertama ialah jawabannya ternyata ada 4 nih.
Dari situ yang pertama adalah terbukanya kesempatan untuk bisa mengembangkan diri atau belajar. Yang kedua, terbukanya kesempatan untuk pengembangan karir. Dan yang ketiga, ada kesejahteraan melalui sistem reward dan recognition yang adil dan juga punya rasa bangga untuk berkontribusi dalam melayani bangsa. Nah, urgensi dan transformasi pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan ini ialah untuk mendukung transformasi kebijakan di bidang SDM aparatur. Bahwa memang surat edaran ini dibuat karena kebijakan tugas belajar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukumnya, sehingga perlu diganti. Dan ada juga transformasi metode dan model pembelajaran, apalagi dengan pandemi COVID-19 ini kita banyak belajar Bapak dan Ibu, bahwa ternyata kita bekerja di mana saja, itu bisa selesai, asalkan kita memang disiplin terkait dengan waktu. Kecuali memang ada beberapa bidang pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan secara dari mana saja, misalkan tenaga kesehatan begitu, itu tetap harus on-site. Kemudian ada kesenjangan kualifikasi, kompetensi, dan tuntutan kebutuhan peningkatan kompetensi bagi PNS. Dan juga penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas belajar bagi PNS. Dan yang terakhir adalah kita harus merubah mindset tugas belajar bahwa ini merupakan penugasan untuk mendukung kinerja organisasi. Sehingga kalau memang kita ingin gitu melanjutkan tugas belajar, kita harus cek dulu apakah program studi yang kita pilih ini nantinya akan mendukung kinerja dari organisasi. Itu yang paling terpenting. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, ada banyak sekali fleksibilitas dalam surat edaran Menpan RB nomor 28 tahun 2021. Yang pertama ialah kita mulai dari sebelah kiri ini, usia maksimal ini tidak lagi dibatasi sepanjang tidak dalam program ikatan dinas. Nanti ada hitung-hitungannya di slide-slide berikutnya. Kemudian pegawai yang belajar nantinya tidak harus dibebas tugaskan. Jadi bisa sambil bekerja Bapak Ibu, namun memang ada syarat-syaratnya. Dan bisa mengakomodir double degree dan studi by research. Kemudian pegawai dapat berkuliah pada institusi akreditasi C. Sepanjang memang di wilayah tersebut tidak terdapat institusi berakreditasi B. Namun memang ini juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku, nanti kami jelaskan juga. Dan tidak ada batas jarak sepanjang sistem pembelajarannya itu mendukung kalau memang pegawai tersebut tidak dibebas tugaskan. Pembiayaan studi pun dapat melalui multidonor dan bisa mengakomodir pembelajaran jarak jauh atau online, kelas malam, dan kelas Sabtu dan Minggu sepanjang program studi tersebut di kampus tersebut sudah memiliki izin Kemdikbudristek karena memang yang kewenangannya dari kewenangan Kemdikbud. Kemudian Bapak Ibu, dasar hukum dari keluarnya surat edaran Menpan nomor 28 tahun 2021 ini ialah yang pertama adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dan juga di aturan turunannya ialah PP 11 yang mana telah diubah 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Kemudian masih berlaku juga ini Bapak Ibu peraturan Presiden nomor 12 tahun 61 tentang pemberian tugas belajar, dan juga keputusan Menteri pertama di tahun 61 juga tentang peraturan pelaksanaan tentang pemberian tugas belajar di dalam dan di luar negeri. Kemudian, pemberian pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan ini ialah melalui tugas belajar. Mungkin dulu kita mengenal ada tugas belajar dan izin belajar. Untuk saat ini dengan SE 28 tersebut kita tidak lagi mengenal Bapak Ibu tentang izin belajar. Namanya adalah semuanya tugas belajar. Nah, tugas belajar itu adalah penugasan yang diberikan oleh PPK. Penugasan ya Bapak dan Ibu kepada PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir melalui pendidikan formal. Dan tugas belajar ini termasuk dalam HCDP yang ada di instansi atau organisasi Bapak dan Ibu. Kemudian ini dibiayai dan tidak diberhentikan dari jabatan, dan dapat tidak dibiayai, maksudnya dengan biaya sendiri tadi, atau tidak diberhentikan dari jabatan dengan pertimbangannya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan atau sistem penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini pun perkuliahannya bisa lewat online, double degree, study by research, dan sebagainya. Ini adalah fleksibilitas yang ada dalam surat edaran tersebut. Tujuannya apa sih sebenarnya tugas belajar? Yang pertama ialah meningkatkan kompetensi diri
untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua ialah membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang tiga ini adalah panduan perilaku kompeten yang tadi ada di core values ASN berakhlak Bapak Ibu. Ini yang harus kita ingat ketika kita tugas belajar, bahwa kita sedang melaksanakan salah satu komponen dari panduan perilaku kompeten yang ada di core values ASN berakhlak. Nah, kemudian yang pertama kita masuk ke persyaratan dan penetapan tugas belajar. Kita masuk ke awalnya dulu, bahwa instansi pemerintah, baik itu kementerian atau lembaga atau instansi pemerintah daerah, perlu atau harus menyusun rencana pengembangan kompetensi instansi atau kita singkat dengan HCDP. Dari sini barulah ketahuan, oh nanti pegawai A nanti kalau dia misalkan mau tugas belajar, dia harus ngambilnya program studinya yang mana, begitu. Jadi memang sudah direncanakan, tidak ujuk-ujuk gitu. Kalau setiap yang mau sekolah pasti diizinkan walaupun tidak sesuai program studinya, tidak seperti itu juga. Kemudian persyaratannya ialah masa kerjanya kurang lebih sama dengan 1 tahun sejak diangkat menjadi PNS, dan sisa masa kerja pegawai ini harus mempertimbangkan masa pendidikan normatifnya ya, dan masa ikatan dinas. Paling kurangnya seperti ini. Misalkan 3 kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan, atau 2 kali untuk normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan. Jadi kalau tidak diberhentikan, ini masa ikatan dinasnya adalah 2 kali waktu normatifnya. Jadi dan dari sini adalah tadi tidak ditentukan masa akhir untuk usianya. Jadi tidak ada kami batasi. Yang penting masih bisa bersekolah, masih bisa melakukan tugas belajar, asalkan masih bisa setelahnya masih bisa menjalankan ikatan dinas. Kemudian kita cek juga SKP-nya, harus 2 tahun paling rendah dengan predikat baik. Dan yang pasti harus sehat jasmani dan rohani, karena ini yang akan menentukan seseorang ini kira-kira akan selesai nggak nih tugas belajarnya. Karena memang kadang tugas belajar itu juga beban mental juga ya, karena tekanan dari misalkan yang tidak diberhentikan dari jabatan harus tetap mengerjakan tugas-tugas yang ada di unit kerjanya, kemudian harus juga melaksanakan tugas-tugas di tempat tugas belajarnya, begitu. Kemudian persyaratan berikutnya ialah harus memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang memang sudah ditentukan dan lulus seleksi untuk yang sudah dilaksanakan oleh instansi asal, atau misalkan kampusnya ada seleksinya untuk bisa melanjutkan sekolahnya, begitu studinya, atau juga lulus seleksi untuk pemberi bantuan dan juga perguruan tinggi dan untuk tugas belajar yang dibiayai. Dan yang terakhir ada perjanjian antara PPK dan juga pegawai yang akan melakukan tugas belajar. Nah, syaratnya adalah ada syaratnya ini juga ditambahkan pegawai tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan atau tindak pidana. Karena tadi berkaitan dengan SKP ya Bapak Ibu atau rekan-rekan, SKP yang 2 tahun paling rendah predikatnya baik dan tidak juga sedang melaksanakan pidana penjara atau kurungan dan atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin yang berat. Dan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS. Nah, ini kadang ada juga kasusnya misalkan lagi ikut pasangannya yang lagi tugas belajar ke luar kota atau luar negeri begitu. Nah, di sana ternyata masih ada kesempatan untuk bisa sekolah lagi atau tugas belajar di sana. Namun ini tidak dalam persyaratan yang akan diberikan tugas belajar untuk izinnya. Dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 tahun terakhir. Kemudian tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan inkrah dalam 1 tahun terakhir. Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 tahun terakhir. Kemudian ini adalah contoh Bapak Ibu untuk perhitungan batas usianya. Kita lihat ini ada 3 klausul ya untuk S1 yang diberhentikan, kemudian tugas belajar S1 yang tidak diberhentikan, dan tugas belajar S1 dengan biaya mandiri atau yang sebelumnya kita kenal dengan istilah izin belajar ya Mbak Gusti ya. Kita saat ini mengenalnya dengan tugas belajar biaya mandiri, namanya itu. Dan ini diberhentikan. Dari 3 klausul ini kita lihat bahwa masa normatif
program studinya adalah 4 tahun karena ini S1 dan batas usia pensiunnya adalah 58. Maka hitungannya adalah menjadi seperti ini. Masa pendidikan plus ikatan dinas ini adalah 15, kemudian BUP-nya karena BUP-nya sama-sama 58 tahun, ialah tinggal dikurangin saja dengan 15. Jadi sehingga usia yang maksimal kalau mau tugas belajar S1 dengan diberhentikan ini adalah 43 tahun. Karena kita masih punya ikatan dinas tadi Bapak dan Ibu. Kemudian kalau memang S1 dan tidak diberhentikan, ini adalah usia maksimal untuk melakukan tugas belajarnya adalah di usia 48 tahun. Dan kalau memang dengan biaya mandiri sama, ini 48 tahun juga. Kemudian penyelenggaraan dan persyaratan program studi. Ini juga ada di dalam surat edaran tersebut bahwa memang ternyata bisa loh kita bersekolah di dalam negeri aja atau bahkan mau di luar negeri. Oh silahkan. Dan bisa double degree. Double degree itu maksudnya gimana Mbak Amel? Misalkan Bapak dan Ibu dari S1 kemudian ditawarkan sama program studinya. Lanjutlah S2, boleh nggak? Oh, ternyata di surat edaran ini mengakomodir untuk fleksibilitas double degree. Yang penting adalah kalau kita melihat perguruan tinggi dalam negeri ini adalah perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi kedinasan, atau perguruan tinggi swasta. Ini bisa dilakukan secara jarak jauh atau online, atau kelas malam, atau kelas Sabtu Minggu sepanjang dapat izin dari Kemendikbud. Nah, saat ini Bapak dan Ibu bisa cek, mungkin bisa di Google saja, Surat Edaran Dikti nomor 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi ini sudah terbit. Inilah yang menjadi dasar program studi mana saja yang bisa menjalankan klausul-klausul ini. Dapat kelas online atau kelas malam atau kelas weekend. Kemudian bisa juga nih bersekolah di perguruan tinggi luar negeri. Yang penting adalah sudah diakui oleh negara yang bersangkutan dan juga Kemendikbud. Kemudian program studinya apa yang bisa dipilih? Nah ini yang harus dibicarakan dengan instansi masing-masing. Karena HCDP di instansi masing-masing tentunya tidak sama. Dan inilah yang perlu adanya sebuah dialog kinerja begitu. Dan penyelenggaraannya juga dalam jenis akademik, vokasi atau profesi. Nah akreditasinya nih Bapak dan Ibu yang perlu juga diperhatikan. Untuk program studi dalam negeri, kami memang dalam SE ini mengatur bahwa program studi yang dapat dipilih adalah minimal itu B atau baik sekali. Dan misalkan hanya ada program studinya di daerah tersebut adalah C. Ini bisa, namun tetap harus dengan persetujuan Menteri Pan-RB. Kemudian, program studi perguruan tinggi luar negeri juga harus sudah diakui oleh Kemendikbud. Ini untuk akreditasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di nomor 5 tahun 2020. Nah, kemudian untuk hal pendanaan dan jangka waktu tugas belajarnya, yang pertama pendanaannya itu mulai dari APBN, APBD, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing PPK. Nah, ada apa sih yang dinamakan sumber lain yang sah itu, Mbak Amel? Ada beberapa macam, misalkan bantuan swasta, badan, yayasan, lembaga, perusahaan atau organisasi berbadan hukum dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Dan ini bisa asalnya lebih dari satu sumber dana. Jadi bisa join begitu ya pendanaannya sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama. Misalkan dari dapat biaya dari APBD itu ialah hanya untuk perkuliahannya saja. Nah, untuk Bapak Ibu misalkan mau mencari pendanaan untuk biaya hidupnya, ini bisa juga mencari dari organisasi-organisasi lain. Seperti itu. Nah, untuk jangka waktunya ini sesuai dengan batas waktu normatif dari program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi. Dan jangka waktu tugas belajar pun diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. Nah ini supaya bisa mengakomodir perbedaan batas waktu normatif setiap program studi. Karena misalkan S2 ini kalau di luar negeri yang saya tahu misalkan di Inggris 1 tahun itu sudah selesai. Namun kalau di dalam negeri itu harus 2 tahun minimal untuk waktu normatifnya. Kemudian dalam hal perpanjangannya pun masih diberikan dalam SE ini ketentuannya. Yang pertama ialah paling banyak 2 semester atau 1 tahun. Nah, kriteria perpanjangannya juga ada.
yakni adanya perubahan kondisi sistem studi atau perkuliahan, atau keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar dan atau penyelesaian tugas akhir yang membutuhkan tambahan karena terdapat situasi dan kondisi yang di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar. Dalam kondisi force majeure pun dapat juga dilakukan perpanjangan waktu tugas belajar. Force majeure itu contohnya apa sih? Ini yang harus dinyatakan juga ya oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Misalkan pandemi COVID-19 kemarin. Ini salah satunya contoh dari force majeure. Dan perpanjangan waktu tugas belajar juga ditetapkan oleh PPK dan juga akan diperhitungkan Bapak Ibu sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar. Makanya inilah pentingnya adanya surat perjanjian di awal sebelum pegawai tersebut melaksanakan tugas belajarnya. Ada ketentuan ini yang harus ada di klausul-klausul dari surat perjanjian nanti. Misalkan ada PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar, kemudian diberikan perpanjangan lagi, akhirnya tidak juga selesai, maka PPK harus mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan dan yang PNS tersebut tentunya harus kembali ke unit organisasinya tempat dia berasal. Nah, ini adalah tugas belajar berkelanjutan dan biaya mandiri. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut, paling banyak 1 kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, ada persetujuan dari PPK, tentunya yang dilihat dari hasil HCDP instansi, kemudian prestasi pendidikannya paling rendah ini bernilainya cum laude, atau setaranya, atau dengan sebutan lainnya apa gitu ya. Dan yang pasti tidak pernah menjalani perpanjangan tugas belajar. Dan mempertimbangkan sisa masa kerja, karena setelah nanti menyelesaikan tugas belajarnya tentunya masih ada ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh para pegawai tersebut. Dan ini tugas belajar biaya mandiri sebagai pengganti dari izin belajar, bahwa memang dalam kondisi tertentu pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri. Surat edaran ini tidak menutup bahwa memang tugas belajar itu bisa dilaksanakan dengan biaya mandiri, dipersilahkan malahan. Dan ketentuannya pun mutatis mutandis sesuai dengan pemberian tugas belajar yang diatur dalam surat edaran. Jadi kurang lebih sama dengan pembiayaan yang memang melalui pendanaan yang lain begitu. Apa saja kewajiban PNS yang melaksanakan tugas belajar? Yang pertama, ini yang pasti dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur PPK atas persetujuan menteri. Nah, ikatan dinasnya ini sehingga bisa dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain, tidak harus di instansi asal, yang penting sudah diatur persyaratannya oleh masing-masing PPK. Ikatan dinasnya ini ada 5 klausul yang juga perlu dicermati. Yang pertama, ini adalah 2 kali masa pelaksanaan tugas belajar untuk PNS yang tugas belajarnya diberhentikan dari jabatan. Atau 1 kali pelaksanaan tugas belajar jika PNS yang menjalani tugas belajarnya tidak diberhentikan dari jabatannya. 1 tahun juga ikatan dinasnya untuk PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri, tapi diberhentikan dari jabatannya. Untuk PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri tapi tidak diberhentikan, maka tidak wajib menjalani ikatan dinas. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan tetap melaksanakan ikatan dinasnya secara kumulatif, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sebelum melakukan tugas belajar itu sudah ada perjanjian dari PPK dan pegawai, harus menandatangani nih kedua belah pihak. Yang pertama disebutkan di dalam surat perjanjian tersebut, ada subjek perjanjian, ada kesepakatan para pihak dalam bentuk pasal-pasalnya apa saja, dan objek-objek yang diperjanjikan. Harus tercantum nih minimal nama perguruan tinggi, program studi, akreditasi program studinya apa, kemudian jangka waktu belajarnya sampai kapan, hak dan kewajiban para pihak selama program studi itu selama menjalani dapat tunjangannya berupa apa, kemudian gajinya seperti apa, dan konsekuensinya atas pelanggaran kewajiban ini seperti apa. Kemudian dalam kondisi force majeure atau kondisi kahar seperti harus bagaimana. Nah, itu juga ada di dalam perjanjian tugas belajar. Dan misalkan dalam tugas belajar unit organisasi membutuhkan pegawai ini, apakah pegawai tersebut bersedia untuk dipanggil dalam bentuk Zoom atau memang datang langsung ke kantor untuk bisa memberikan informasi-informasi, karena memang ekspertisnya hanya ada di pegawai ini, begitu. Nah, ini juga harus mempertimbangkan
sumber pendanaan dan kedudukan PNS tersebut. Dan yang pasti, PNS yang telah menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 hari kerja setelah berakhirnya masa tugas belajar. Karena nanti setelah melapor, ini akan ditentukan PNS tersebut masuk ke unit organisasi yang sebelumnya atau masuk ke unit organisasi kepegawaian. Dan dalam hal pembatalan dan penghentian, ini harus disertai dengan alasan dan data dukung yang diperlukan Bapak Ibu. Pembatalannya ini misalkan terjadi sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar. Ada 6 alasan pengusulan pembatalan. Yang pertama, terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar, karena tadi di syarat-syarat yang di awal, misalkan ternyata pas mau berangkat ternyata sakit gitu ya, ini bisa menjadi pembatalan. Kemudian sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin, paling kurang tingkat sedang. Kemudian sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dan yang keempat, alasan pembatalan ialah tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai dengan jadwalnya tanpa alasan yang sah. Dan yang kelima, mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar atau alasan lain yang dapat ditetapkan oleh PPK. Nah, hasil pemeriksaannya jika memang dinyatakan adalah tidak bersalah, maka PNS bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajarnya. Penghentian tugas belajar juga ada 6 alasannya. Yang pertama, tidak dapat melaksanakan tugas belajar dalam kondisi force majeure, tidak sehat jasmani atau rohani oleh tim penguji kesehatan, kemudian tidak mampu menyelesaikan tugas belajarnya berdasarkan hasil evaluasi, dan juga tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar walaupun telah diberikan peringatan tertulis. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui bahwa dalam SKP yang diatur di Permenpan nomor 6 tahun 2022 bahwa pegawai yang melakukan tugas belajar pun harus membuat SKP, dan ini tetap dilaporkan kepada pejabat penilai kinerjanya. Jadi kayak pimpinan di atasnya gitu. Jadi tetap melaporkan SKP-nya kepada pimpinannya di kantor. Kemudian penghentiannya juga terbukti melakukan tindakan melawan hukum dan atau alasan lain yang ditetapkan oleh PPK. Nah, ada klausul bahwa PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan jangka waktu dan sudah diperpanjang juga, ini wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mudah-mudahan semua yang tugas belajar bisa menyelesaikan penugasannya dengan baik ya. Jadi sehingga tidak perlu mengembalikan biaya tersebut. Dan juga ini PPK instansi harus melakukan pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan tugas belajar, dan hasilnya ini akan menjadi evaluasi bagi bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi di instansi masing-masing. Dalam hal ketentuan lain-lain, tadi saya sampaikan bahwa program studinya bisa berakreditasi C. Namun memang ada beberapa syarat yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah terdapat pernyataan dari PPK, dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian atau PYB, bahwa misalkan di instansi daerah PYB-nya adalah sekretaris daerah, bahwa di daerahnya atau daerah sekitar tidak terdapat perguruan tinggi dengan program studi tersebut berakreditasi minimal B atau baik sekali. Dan syarat yang kedua adalah pegawai tidak diberhentikan dari jabatannya dan pembiayaan pendidikannya menggunakan biaya mandiri. Misalkan tugas belajarnya dibiayai oleh APBN, APBD atau sumber lain yang sah, maka ketentuan akreditasinya akan mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh penyedia dana. Nah, ini adalah contoh surat pernyataannya yang nanti ditandatangani oleh PPK atau PYB. Mulai dari namanya, NIP, instansi, jabatan, kemudian nanti menyatakan nama perguruan tingginya apa, program studinya yang mana saja yang berakreditasi C, jenjangnya apa, S1, D3 atau S2 gitu, akreditasinya C, dan ini nomor akreditasinya nanti bisa dilihat di website Ban PT bahwa memang tidak ada di wilayah tersebut atau wilayah sekitarnya untuk program studi yang akreditasinya B atau baik sekali. Nah, ketentuan lain-lain, pegawai yang diberhentikan dari jabatan atau pembiayaan melalui donor ini wajib memilih program studi berakreditasi minimal B atau baik sekali. Karena ini dibiayai ya Bapak Ibu, sehingga nggak bisa kalau dibiayai itu kemudian diberhentikan, itu akreditasinya C, itu sama sekali tidak bisa.
Pemberian rekomendasi terhadap persetujuan program studi berakreditasi C atau baik dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi terkait tugas atau izin belajar. Nah, Bapak Ibu di kementerian lembaga mungkin bisa mendorong kalau di internalnya peraturan tugas belajarnya itu belum menyesuaikan dengan surat edaran ini, maka ayo diganti dulu, diubah dulu supaya bisa mengakomodir bahwa ternyata bisa kok pegawai itu melanjutkan sekolah di program studi akreditasinya C. Karena kalau belum diganti, ini belum bisa dilaksanakan walaupun surat edarannya sudah keluar, sudah terbit dari tahun 2021. Kemudian kami sudah mengirimkan surat dari Menteri Pan-RB kepada PLT Kepala BKN nomornya B144 di tanggal 16 Agustus 2022 lalu untuk tindak lanjut dari surat edaran Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021. Yang intinya adalah PNS yang sudah punya ijazah dengan program studi paling kurang akreditasi C dapat mengusulkan pencantuman gelar akademiknya. Pencantuman gelar ini dengan ketentuan yang pertama, ijazah diperoleh dari program studi yang terakreditasi, baik ijazah diterbitkan oleh perguruan tinggi dalam negeri. Dan ijazah tersebut diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi luar negeri. Dan yang terakhir adalah ijazah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, kami menerima banyak sekali permintaan untuk bisa mendapatkan rekomendasi program studi C. Sayangnya, permintaan tersebut tidak dilakukan oleh PPK, namun oleh masing-masing pegawai atau oleh masing-masing perguruan tinggi, dan sayang sekali kami tidak bisa menjawab rekomendasi tersebut. Karena untuk bisa mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pan-RB, ini harus dikirimkan oleh tanda tangannya dari PPK, pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal ini kepala daerah, gubernur atau wali kota atau bupati seperti itu, atau menteri seperti itu, atau kepala badannya atau kepala lembaganya. Dan ini yang akan kami proses. Jadi kalau memang ada surat yang meminta rekomendasi dari masing-masing pegawai atau dari kampus, kami mohon maaf, kami tidak dapat memproses surat tersebut. Jadi surat tersebut ditujukan kepada Menteri Pan-RB. Kemudian terdapat juga surat pernyataan dari PPK atau pejabat yang berwenang, misalkan di daerah adalah sekretaris daerah, bahwa di daerahnya atau daerah sekitarnya itu tidak terdapat perguruan tinggi dengan program studi berakreditasi minimal B atau baik sekali. Dan juga sertakan daftar program studi yang pada perguruan tinggi yang dimaksud. Contohnya tadi sudah disampaikan pada slide berikutnya, atau kalau Bapak dan Ibu mau mendownloadnya langsung, versi Microsoft Word-nya bisa diklik di sini, bit.ly akreditasi C, A-nya besar dan C-nya besar. Syarat yang berikutnya adalah pegawai tidak diberhentikan dari jabatan, dan yang kemudian pembiayaan pendidikannya menggunakan biaya mandiri. Kemudian suratnya ini bisa dikirimkan langsung ke alamat Kementerian Pan-RB atau bisa dikirimkan ke email persuratan@menpan.go.id. Atau misalkan Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar pemberian tugas belajar, juga dapat melayangkan suratnya ke persuratan@menpan.go.id. Nanti kami akan jawab sesuai dengan SE yang saat ini masih berlaku. Baik, terima kasih Mas Nandi, kami kembalikan.